Iya sih, kalau nggak salah, tadi si Karina Kapoor pakai sepatu ini deh, sambung Oji. Ia ingat tadi pagi melihat Karina memakai sepatu ini. Karina kesini, Pak? Tanya Santi. Mereka diam menunggu reaksi Bara. Pria itu nampak acuh. Kalian duduk dulu. Mau minum apa? Ucap Bara santai. Mereka saling pandang dan mengekori Bara yang mempersilahkan mereka duduk di sofa. Sementara mereka duduk, Bara pergi ke dapur dan kembali sembari membawa beberapa kaleng minuman dingin. Barta mengambil handphonenya, kemudian menarik tangannya ke telinga. Tak lama suara dering handphone terdengar. Mereka saling pandang dan mencoba mendengar lebih peka dari mana asal suara nada dering yang tak asing tersebut. Ini kayak nada handphone Karina gak sih? Tanya Marta yang celingkukan seperti yang lainnya. Cecil dan Anggun seolah menyadari dari mana asal suara, melirik ke arah Bara yang nampak santai. Itu suara handphone saya, jawab Bara. Saya tinggal dulu, sambungnya, dan berjalan menuju kamar. Tapi kok timingnya pas banget ya? Heran Oji, dan mereka kompak melihat ke arah Bara pergi dan masuk ke balik pintu yang tadi sedikit terbuka. Di dalam kamar, Karina nampak panik. Tadi, saat ia sedang fokus menguping, handphonenya tiba-tiba berdering. Mana tumben-tumbennya volumenya ia buat full, dan dengan pintu yang sedikit terbuka, jelas suaranya jadi nyaring terdengar sampai keluar kamar. Karina yang panik lekas menjauhi pintu. Ia bahkan tadi nyaris menutup pintu tersebut cukup keras. Untung ia masih sadar dan berlari menuju kamar mandi dan meredam suara. Bara masuk ke kamar dan mendapati kamarnya kosong. Namun samar terdengar suara umpatan yang membuat Bara tersenyum mendengarnya. Wah! Teriak Karina kaget saat Bara membuka pintu toilet. Namun dengan cepat Karina menutup mulutnya sendiri. Ih, ngagetin. Karina memukul lengan Bara, melampiaskan rasa gugupnya. Kamu ngapain di sini? Karina cemberut. Ia lekas mematikan nada dari handphonenya, takut hal tadi terjadi lagi. Meredam suara telepon. Mereka curiga nggak? Bara menaikkan bahunya. Acuh. Ia tak begitu peduli orang-orang yang akan tahu soal hubungannya. Ia hanya mengikuti apa yang Karina inginkan. Terus Mas ngapain kesini? Mereka udah pulang. Handphonenya bunyi kencang banget. Gak mungkin kan Mas bilang itu handphone kamu? Karina mengangguk. Terus mereka curiga? Tanya Karina cemas. Mungkin. Karina kesal dengan jawaban Bara. Tapi mau bagaimana? Toh ia yang memilih jalan ini. Kamu gak mau keluar aja? Karina jelas langsung menggeleng. Setelah ia pikir-pikir, kenapa juga ia bersembunyi? Kan dia bisa beralasan kalau ia sedang berkunjung untuk mengurus pekerjaan atau apalah begitu alasannya. Kenapa juga ia bersembunyi begini? Mas mikir nggak kalau aku keluar sekarang dari kamar Mas pula, apa yang bakal mereka pikir? Bara menghembuskan napas pelan. Ya udah, kalau gitu Mas keluar dulu, biar mereka cepat pergi. Karina mengangguk mantap. Kali ini ia tak akan coba-coba menguping lagi daripada ketahuan. Bara kembali ke ruang tamu. Mereka saling lirik. Itu bukannya handphone kamu, Bar?
Tanya Anggun, menunjuk ke arah handphone hitam yang tergeletak di atas nakas samping sofa. Bara nampak canggung sesaat, namun kemudian ia duduk. Yang lain menunggu apa yang akan Bara ucapkan. Iya, ini salah satu handphone saya, jawab Bara, dan mereka mengerti. Mana mungkin orang sesibuk Bara cuma punya satu handphone. Bapak tinggal sendiri? Tanya Farhan. Mereka masih penasaran soal sepatu yang mirip punya Karina itu, tapi tak berani memulai obrolan itu kembali. Apalagi suara nada daring tadi benar-benar membuat curiga. Sama adik saya, cuma dia lagi di luar. Oh, jadi ini nasi buat makan sama adik kamu? Tanya Anggun. Namun senyum tertahan terlihat di wajahnya. Jelas ia tahu kalau ada Karina di sini, dan sepertinya bersembunyi di kamar Bara. Bara hanya berdeham dan tak ingin membahasnya lebih jauh, karena ia mengerti maksud Anggun. Jadi, ada perlu apa kalian kemari? Semua nampak tegang sesaat. Mereka harus mengutarakan niatan mereka nekat datang ke tempat tinggal sang bos. Gini Pak, sebelumnya kami mohon maaf kalau kami terkesan ikut campur. Tapi kami benar-benar berharap Bapak bisa kembali aktif bekerja. Bara memandang ke arah Farhan yang tegang setelah menyelesaikan kalimatnya. Ia tak punya prediksi Bara akan merespon seperti apa. Kan sudah ada Pak Haikal. Saya yakin beliau sama baiknya saat bekerja, sama halnya dengan saya. Wajah mereka nampak berubah, tak tersetuju dengan apa yang Bara ucapkan. Enggak begitu Pak, jujur banyak yang merasa tidak nyaman dengan cara kerja Pak Haikal. Bara tersenyum kecil. Nanti juga lama-lama kalian akan terbiasa. Ini bukan masalah mereka akan terbiasa atau tidak. Masalahnya, baru beberapa hari Pak Haikal mengambil alih beberapa sales dan karyawan marketing. Sudah ada yang mengajukan resign. Jelas ini bukan masalah yang ringan. Tapi Pak, begini. Mereka mulai bercerita apa saja keluh kesah mereka selama beberapa hari ini, dan hal-hal serta keputusan-keputusan ekstrim yang bos baru mereka ambil. Kebanyakan justru membuat perusahaan merugi. Dan soal gosip Bapak, kami akan berusaha membantu menyelesaikannya. Soal gosip itu, biarkan saja. Itu urusan pribadi saya. Jadi saya sendiri yang akan mengurusnya. Maaf Pak, kami hanya ingin membantu. Bara tersenyum. Iya, terima kasih atas perhatian kalian. Saya merasa senang kalian merasa khawatir kepada saya. Tapi, ini masalah pribadi. Jadi biar saya yang selesaikan. Baik Pak, semoga apa yang kami lakukan ini bisa sedikit membantu Bapak menyelesaikan masalah Bapak, ucap Oji. Ia sangat menghormati Bara. Walau Bara hanya setahun lebih tua darinya, tapi ia begitu kagum dengan sosok Bara yang benar-benar memulai dari nol dan sampai di titik saat ini. Iya. Ngomong-ngomong, Nana mana? Tanya Anggun. Di kamar, jawab Bara enteng. Semua kaget dan melihat ke arah Bara yang santai menyesap minuman kalengnya. Mereka tahu betul kalau Bara memanggil Karina dengan sebutan Nana. Seolah tersadar dengan pandangan semua orang yang tertuju padanya, Bara berdeham kecil. Nana sama Foci ada di kamar mereka, lagi tidur kayaknya, sambung Bara, dan mereka terlihat bingung dengan jawaban Bara.
Aku kangen sama mereka. Tunggu, Marta menyelah. Nana sama Poci ini sopo? Tanyanya mencoba mencari jawaban. Kucing saya, jawab Bara santai. Mendengar jawaban itu, mereka baru paham siapa yang sedang Bara dan Anggun maksud. Nama kucing bapak Nana. Bara mengangguk dan mereka saling melirik. Kok bisa bos mereka ini memberikan nama kucingnya dengan panggilan nama Karina? Pak, seru Farhan. Ia berdeham membasahi tenggorokannya. Itu bukannya sepatu Karina. Kok ada di sini? Bara memutar otak. Apa yang harus ia jawab? Padahal tadi ia sudah sukses menghindari pertanyaan itu. Kok malah ditanyakan lagi? Ketinggalan di sini. Mereka menatap bingung. Ketinggalan? Kalau ketinggalan, Karina pulang tanpa alas kaki begitu. Dia tadi kesini, Pak. Iya, sebentar. Terus pergi. Jawabnya ragu. Astaga, kenapa ia jadi berbohong begini? Oh, nyeker Pak pulangnya, tanya Marta. Entah kenapa ia sangat yakin kalau yang tadi itu suara dari handphone Karina. Bara berpikir keras. Kenapa berbohong sesulit ini? Pikirnya. Pakai sendal yang lain. Sendal lain? Memangnya dia meninggal sendalnya di sini sebelumnya? Tanya Cecil ikut-ikutan. Bara menatap Cecil yang usil dengan tatapan sedikit tajam. Seharusnya Cecil bekerja sama dengannya, bukannya malah ikut-ikutan memojokkannya. Belum lagi Anggun yang sejak tadi menahan tawa melihat wajah bingung Bara. Iya, apa masih ada lagi yang mau kalian bicarakan? Saya ada pertemuan malam ini. Mendengar itu, mereka semua pamit pulang. Bara tak bermaksud mengusir mereka. Tapi kalau diteruskan, mereka mungkin malah akan ketahuan. Setelah memastikan mereka pergi, Bara masuk ke kamarnya hendak memberitahu Karina. Namun saat ia masuk, yang ia lihat justru Karina yang nampak tertidur pulas di atas tempat tidurnya. Bara duduk di tepi kasur, mengelus kepala Karina yang meringkuk di atas ranjang. Kamu ini santai sekali tidur di ranjang pria dewasa, ucapnya, kemudian mengecup kening Karina. Bersambung.